Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi azmain. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan mengkaji tentang kitab Ta'limul Muta'allim ini, yaitu sebuah kitab adab atau akhlak ya. Oke, kita langsung saja kita lihat bukunya. Ini versi bahasa Arabnya seperti ini. Kitabu Ta'lim Muta'allim Tariqut Ta'allum ini ya. Kemudian tapi saya tidak akan membacakan Arabnya karena eh, saya akan membaca terjemahnya. Ini terjemahnya ya, agar bisa pemirsa bisa langsung paham gitu tanpa harus bisa uh, membaca dengan melalui kaidah-kaidah bahasa Arab. Oke, ini covernya ya, cover terjemah. Di sini nanti kita bisa lihat uh, ada apa saja di balik kitab terjemah Ta'lim Muta'alim ini. Oke, ini covernya seperti ini. Dan di sini ada daftar isi. Di sini kita lihat eh, cetakannya. Nah, disusun oleh Syekh Az-Zanuzi. Nah, Syekh Az-Zanuzi ini ada beberapa keterangan bahwa ini berasal dari Afghanistan atau Turki. Di sini ada beberapa ya. Antara ada keterangan daerah Az-Zanuzi itu daerah ini menerangkan tentang tempat ya. Namanya ini ya. Nah, kitab kitab yang biasanya dipelajari di pesantren ini dikarang oleh Syekh Az-Zanuzi. Kitab ini secara umum merupakan kitab yang membahas ilmu adab mengenai menuntut ilmu. Di dalamnya berisi bagaimana akhlak dan tata krama bagi seorang santri dalam menuntut ilmu. Kemudian ada keterangan lain ini ya. Nah, tentang kitab Ta'lim Muta'alim atau pengarangnya ini. Nama Al-Zarnuji merupakan nisbat untuk merujuk daerah yang disebut Zarnuz. Ada yang berpendapat daerah ini kini masuk wilayah Afghanistan dan pendapat lain menyebut wilayah Turki. Begitu pula mengenai tanggal wafatnya, terdapat ada dua pendapat banyak dirujuk. Pertama, pendapat yang mengatakan Syekh Al-Zarnuji wafat pada tahun 591 Hijriah atau 1195 Masehi. Sedangkan pendapat yang kedua menerangkan ia wafat pada tahun 840 Hijriah atau 1243 Masehi. Nah, ini sekilas tentang sang penulis ya. Jadi nama aslinya itu Syekh Burhanuddin Al-Islam Al-Zarnuji. Jadi Al-Zarnuji itu menunjukkan tempatnya. Kita langsung kembali kepada pembahasan kitab Ta'lim Muta'alim ini. Ini saya bacakan versi terjemahnya, disusunnya tadi oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuzi. Penerjemahnya ada Abdul Qadir Al-Jufri. Penyuntingnya ada, diterbitkan oleh Mutiara Ilmu Surabaya ini. Terus kemudian ini daftar isinya. Daftar isinya itu ada 13 ya. Ya, ada 13 bab atau 13 hal ya. Yang pertama itu hakikat ilmu, yang kedua niat dalam mencari ilmu, ketiga cara memilih ilmu, yang keempat cara menghormati ilmu dan guru, yang kelima kesungguhan dalam mencari ilmu, yang keenam ukuran dan urutannya, ketujuh tawakal, kedelapan waktu belajar ilmu, kesembilan saling mengasihi dan saling menasihati, yang kesepuluh mencari tambahan ilmu pengetahuan,
Yang ke-11 bersikap warok ketika menuntut ilmu. Yang ke-12 hal-hal yang dapat menguatkan hafalan dan yang melemahkannya. Yang ke-13 hal-hal yang mempermudah datangnya rezeki dan yang menghambat datangnya rezeki, yang dapat memperpanjang dan mengurangi umur. Nah, kita langsung saja ke eh, pembahasan berikutnya, yaitu ini ada pendahuluan. eh, ini mungkin saya akan langsung ke isinya ya, karena akan memakan waktu yang sangat lama agar tidak konsentrasinya terbuang gitu. Jadi konsentrasinya ke isinya gitu. Nah, ini dan jika menginginkan eh, buku ini, e-booknya itu maupun baik yang Arab atau terjemahnya, bisa di download di link, ada link di deskripsi, link downloadnya di deskripsi di bawah ya. Nanti kalian bisa download dan baca sepuasnya sedetail mungkin tentang buku atau kitab Ta'lim Muta'alim ini. Eh, dan tentunya gratis ya, karena ini konten ini adalah konten unsurnya manfaat. Yang penting bermanfaat. Oke, kita lanjut. Ini bagian bab pertama yang di apa namanya? Ini ini ada 59 halaman ya. Kamu bisa lihat di sini. Ini bab yang pertama, ini tentang hakikat ilmu, fikih dan keutamaannya. Kita langsung saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. Ini di sini saya bacakan ya. I'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslim wa muslimah talabu kulli ilmi, bal yuftaradu alaihi talabu ilmil hal, kama yuqalu afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amali hifdzul hal. Artinya perlu diketahui bahwa kewajiban menuntut ilmu bagi muslim laki-laki dan perempuan ini tidak untuk sembarang ilmu, tapi terbatas pada ilmu agama dan ilmu yang menerangkan cara bertingkah laku atau bermuamalah dengan sesama manusia. Sehingga ada yang berkata, ilmu yang paling utama ialah ilmu hal, dan perbuatan yang paling mulia adalah menjaga perilaku. Yang dimaksud ilmu hal ialah ilmu agama Islam, salat misalnya dan lain sebagainya. Kemudian ini lanjut ya ke berikutnya. Setiap orang Islam diwajibkan menuntut ilmu ber ah, yang berkaitan dengan apa yang diperlukan saat itu, kapan saja, oleh karena setiap orang Islam mengetahui rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya salat supaya dapat melaksanakan kewajiban salat dengan sempurna. Nah, ini saya langsung bacakan terjemahkannya ya, biar agak kita langsung terfokus pada inti kajiannya gitu. Ya, setiap orang Islam wajib mempelajari atau mengetahui rukun maupun syarat amalan ibadah yang akan dikerjakan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Karena sesuatu yang menjadi perantara untuk melakukan kewajiban, maka mempelajari wasilah atau perantara tersebut hukumnya wajib. Ilmu agama adalah wasilah untuk mengerjakan kewajiban agama, maka mempelajari ilmu agama hukumnya wajib. Misalnya ilmu tentang puasa, zakat, bila berharta, haji jika sudah mampu, dan ilmu tentang jual beli jika berdagang. Nah, Muhammad bin Al-Hasan pernah ditanya mengapa beliau tidak menyusun kitab tentang juhud. Beliau menjawab, aku telah mengarang sebuah kitab tentang jual beli. Maksud beliau adalah eh, yang dikatakan juhud ialah menjaga diri dari hal-hal yang subhat, tidak jelas halal dalam berdagang maksudnya.
Setiap orang yang berkecimpung di dunia perdagangan ini wajib mengetahui tata cara berdagang dalam Islam supaya dapat menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan. Setiap orang Islam juga harus mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan batin atau hati, misalnya tawakal, tobat, takut kepada Allah dan ridho. Sebab semua itu terjadi pada segala keadaan. Ya. Tidak ada seorang pun yang meragukan akan pentingnya ilmu pengetahuan karena itu khusus dimiliki umat manusia. Adapun selain ilmu itu bisa dimiliki manusia dan bisa juga dimiliki binatang. Dengan ilmu pengetahuan Allah Ta'ala mengangkat derajat Nabi Adam alaihissalam di atas para malaikat. Oleh karena itu malaikat diperintahkan oleh Allah agar sujud kepada Nabi Adam. Ini ini salah satu hal penting ya dalam kajian ini, bahwa bedanya manusia hewan dengan malaikat ataupun yang lainnya adalah dengan ilmu gitu ya. Ini keterangannya ya. Jadi di sini saya ulangi ya, tidak ada seorang pun yang meragukan akan pentingnya ilmu pengetahuan karena itu khusus dimiliki umat manusia. Jadi khusus dimiliki umat manusia, tidak jin, tidak malaikat, eh, binatang gitu. Jadi khusus dimiliki umat manusia. Adapun selain ilmu itu bisa dimiliki manusia dan bisa juga dimiliki binatang gitu. Ya selain ilmu gitu. Jadi ya inilah salah satu kenapa manusia itu disebut makhluk yang terbaik ciptaan Allah Subhanahu wa taala, hingga di sini eh, Allah Ta'ala mengangkat derajat Nabi Adam di atas para malaikat. Oleh karena itu malaikat diperintahkan oleh Allah agar sujud kepada Nabi Adam. Nah, ini keistimewaannya, kita manusia salah satu makhluk yang Allah ciptakan dan paling mulia ya, paling sempurna. Ilmu itu sangat penting karena itu sebagai perantara untuk bertakwa. Ini penting ya, ilmu itu sangat penting karena ia sebagai perantara untuk bertakwa. Dengan takwa inilah manusia menerima kedudukan terhormat di sisi Allah dan keuntungan abadi. Nah, sebagaimana dikatakan Muhammad bin Al Hasan bin Abdullah dalam syairnya, belajarlah sebab ilmu adalah penghias bagi pemiliknya. Jadikan hari-harimu untuk menambah ilmu dan berenanglah di lautan ilmu yang berguna dan seterusnya ya. Jadi di sini kita kembali kepada judul di bab ini, eh, hakikat ilmu fikih dan keutamanya. Jadi di bab ini bahwa hakikat ilmu yang pertama adalah ilmu yang eh, kata Nabi, sabda Nabi, ilmu itu adalah ilmu agama ya. Jadi tuntutlah ilmu berdasarkan sabda Nabi itu adalah ilmu agama. Itu jelas kaitannya dengan fikih dan keutamanya. Baik itu seseorang yang pedagang, pejabat ataupun apapun itu, eh, ini kaitannya dengan ilmu fikih dan keutamaannya. Kita kita tidak membaca secara detail ya karena mungkin akan memakan waktu yang cukup lama. Kita akan lanjut ke eh, bab kedua ya. Bab kedua ini di sini ada niat dalam mencari ilmu. Nah, ini ada dalam contoh. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, banyak perbuatan atau amal yang tampak dalam bentuk amalan keduniaan, tapi karena didasarkan niat yang baik, ikhlas, maka menjadi atau tergolong amal-amal akhirat. Sebaiknya banyak amal-amalan yang sepertinya tergolong amal akhirat, kemudian menjadi amal dunia karena didasari niat yang buruk. Nah, jadi ini kaitan eratnya
kaitan eratnya dengan berkait eratnya dengan niatnya, inama amalu niat ya, benar. Jadi ini hadis ini menjelaskan bahwa banyak hal dunia ya, perbuatan amaliyah dunia, tapi dia diniatkan dengan akhirat. Ya salah satunya mungkin diawali dengan bismillah, diawali dengan kebaikan-kebaikan, itu akan menjadi amalia akhirat. Dan sebaliknya kalau amalia akhirat itu diniatkan dengan dunia, ya jadi nggak jadi apa-apa gitu. Umpamanya contoh ya, kita ke masjid, lagi-lagi masjid nih ya, kita ke masjid niatnya pingin eh, disanjung sama orang, dilihat sama orang, wah dia ke masjid gitu. Jadi niatnya karena ria, ya nggak jadi gitu. Sayang sekali. Itu intinya begitulah kurang lebih ya. Ini bisa hadis ini bisa mewakili bagian bab ini, niat dalam mencari ilmu. Jadi niatkanlah karena kebaikan, walau apapun itu, hal keduniaan ataupun akhirat, apalagi masalah akhirat ya, masalah ibadah gitu. Jangan jangan diniatkan yang lain, niatkanlah karena ridho Allah gitu. Itu bab kedua. Kemudian bab selanjutnya, memilih ilmu, guru, teman, belajar dan tekun dalam menimba ilmu. Nah, ini intermezzo dulu ya, maksudnya begini ya. Jika kita mempelajari di versi Arab ini, kita lihat bahasa Arabnya begini. Eh, Jangankan Anda, saya juga pusing. Pusing. Bukan berarti, mungkin sebagian ada yang banyak ya, banyak yang orang bisa baca kayak gini, Arab gundul kayak gini. Cuman yang jadi permasalahannya adalah konsentrasi kita gitu. Jadi konsentrasi kita itu kalau membaca seperti ini, kita konsentrasinya ke apa, kaidah-kaidah bahasa Arabnya gitu. Tidak ke intinya gitu, ke inti isi kitabnya. Jadi itulah salah satu alasannya kenapa saya memberikan kajian, mengkaji itu dalam versi bahasa Indonesia gitu. Jadi eh, insya Allah lah semua yang bukan santri pun insya Allah bisa paham gitu. Dan saya juga khusus mungkin untuk yang tahu bahasa Indonesia jelas, karena cakupannya lebih luas. Ada banyak ya rekan-rekanan yang eh, apa, dengan bahasa Jawa, karena emang suku Jawa kita tahu di Indonesia paling mendominasi, puluhan juta, mungkin bisa ya puluhan juta lah ya, puluhan juta, melebihi orang Arab Saudi gitu. Yang Arab Saudi sekitar 20 juta, ini lebih kalau kalau Jawa lebih gitu. Tapi itulah salah satu alasannya kenapa saya eh, mengkaji kitab itu dengan bahasa Indonesia dan dengan terjemah. Jadi insya Allah untuk saya, yang saya pikirkan itu bisa untuk semua kalangan. Ya, orang-orang yang bagi mualaf juga akan ngerti gitu. Tapi kalau umpamanya orang mualaf atau orang manula gitu, lihat kayak gini, diajarkan pusing gitu. Nanti bukan tidak baik, kalau kayak gini seperti ini biasanya orang-orang santri gitu, santri yang emang situasi kondisi dan waktunya juga emang khusus gitu, lama gitu, waktunya bisa bertahun-tahun gitu. Jadi emang khusus kalau santri gitu ya. Nah, itu saja. Mungkin sementara nanti akan berlanjut ke bab-bab berikutnya, karena kalau dilangsungkan itu langsung dihabiskan semua bab akan memakan waktu yang cukup lama, dan akan saya takutkan akan menimbulkan kejenuhan gitu. Jadi nanti akan berlanjut ke lain waktu ya. Mungkin begitu saja. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.